Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah kita rasakan. Semoga dalam kondisi pandemi seperti ini kita akan selalu bersyukur dan bersabar, selalu ikhtiar agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Membolon berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan standar operasional prosedur untuk pelaksanaan PTM di madrasah. Semoga dengan SOP yang telah kami buat sehingga masa adaptasi kepembiasaan baru di MI Muhammadiyah Bolon dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu akan kami sampaikan SOP-nya sebagai berikut. Yang pertama, SOP tentang kesehatan umum sekolah. Di sini memiliki tujuan memberikan panduan umum protokol kesehatan di sekolah selama masa kenormalan baru. 2. Menjaga kesehatan dan keselamatan semua warga sekolah. Adapun prosedur kerjanya, 1. Screening kesehatan bagi guru, tenaga pendidikan, dan peserta didik untuk memastikan kondisi kesehatannya tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular COVID-19. 2. Screening lokasi tempat tinggal guru, tenaga kependidikan dan peserta didik untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan epicentrum penularan COVID-19. 3. Menyiapkan sarana prasarana sekolah sesuai dengan standar prokes COVID-19. 4. Menyiapkan media sosialisasi dan edukasi pencegahan COVID-19 untuk warga sekolah. 5. Pengaturan peserta didik belajar di sekolah dan belajar dari rumah secara bergantian untuk menghindari kerumunan. 6. Pengaturan jarak dengan prinsip social distancing dan physical distancing. 7. Koordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan terdekat. 8. Mengajak warga sekolah untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. 9. Mengajak warga sekolah untuk senantiasa berdoa dan mendekatkan diri serta memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. 10. Informasi segala tata aturan ke warga sekolah. Berikutnya mengenai standar operasional prosedur SOP protokol kesehatan sarana dan prasarana sekolah yang memiliki tujuan. Yang pertama, memberikan panduan umum protokol kesehatan di sekolah selama masa kenormalan baru. Yang kedua, menjaga kesehatan dan keselamatan semua warga sekolah. Adapun prosedur kerja, yang pertama, sosialisasi pencegahan COVID-19 melalui spanduk atau banner yang dipasang di depan sekolah dan sekitar sekolah. 2. Menyediakan alat pengukur suhu atau termogan untuk melakukan proses screening untuk kesehatan sebelum memasuki lingkungan sekolah. Ketiga, menyediakan wastafel atau tempat cuci tangan lengkap dengan sabun di depan ruang kelas dan di tempat strategis lainnya sesuai kebutuhan. 4. Menyediakan disinfektan untuk membersihkan sarana sekolah secara periodik. 5. Menyediakan masker cadangan untuk pengganti bagi seluruh warga sekolah yang membutuhkan. 6. Optimalisasi fungsi UKS, usaha kesehatan sekolah beserta perlengkapannya. 7. Mengatur jarak bangku di dalam kelas. 8. Melakukan penyemprotan disinfektan terhadap sarana dan prasarana sekolah setelah penggunaan bersama. 9. Menginformasikan segala informasi dan tata aturan ke warga sekolah. Standar operasional prosedur
SOP, protokol keberangkatan dari rumah menuju sekolah. Tujuan: 1. Memberikan panduan umum protokol kesehatan di sekolah selama masa kenormalan baru. 2. Menjaga kesehatan dan keselamatan semua warga sekolah. Prosedur kerjanya: 1. Orang tua memastikan bahwa peserta didik siap berangkat dari rumah dalam kondisi sehat. Oke, dalam kondisi sehat, suhu normal, tidak batuk, tidak pilek, gangguan pernafasan, kulit, mata, muntah, diare, tidak selera makan, dan keluhan lainnya. Jadi pastikan Ananda berangkat ke sekolah dalam keadaan sehat. Kedua, tidak ada antar jemput dari sekolah. Jadi selama masa pandemi ini, Ananda berangkat ke sekolah, diantar dan dijemput oleh orang tua. Fasilitas mobil antar jemput dari sekolah di-off-kan sementara. 3. Peserta didik sudah melaksanakan sholat duha di rumah. Pastikan Anda sholat duha dulu di rumah. 4. Guru, tenaga kependidikan, dan petugas keamanan memastikan siap berangkat dari rumah dalam kondisi sehat. Jadi, tidak hanya Ananda, tetapi para guru dan karyawan pun ketika berangkat ke sekolah, semuanya dalam kondisi yang terbaik. 5. Membawa bekal minum dan dalam botol pribadi dari rumah. 6. Pakaian dikenakan dalam keadaan bersih dan rapi. 7. Pengantar dan peserta didik wajib menggunakan masker. 8. Jika menggunakan kendaraan roda 4, tetap menerapkan prinsip jaga jarak. Jika menggunakan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan, memastikan standar prokes. Jika Ananda berangkat menggunakan sepeda ontel, tetap menerapkan jaga jarak dan sepeda ditata rapi di parkir sepeda yang sudah disediakan. Tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan umum atau ojek online. 9. Perjalanan dari rumah langsung menuju sekolah. Tidak diperkenankan untuk mampir-mampir. 10. Sampai di sekolah dilaksanakan pemeriksaan oleh guru piket, mulai suhu tubuh dan kelengkapan masker. 11. Pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan di luar sekolah, serta dilarang menunggu atau berkerumun selama mengantar. 12. Menginformasikan segala informasi dan tata aturan ke warga sekolah. Berikutnya mengenai standar operasional prosedur protokol pelayanan peserta didik saat kehadiran di sekolah, yang memiliki tujuan yang pertama, membangun kenyamanan peserta didik dengan guru dan lingkungan sekolah. Kedua, membangun kemampuan berkomunikasi peserta didik. Ketiga, membiasakan berkata dan bersikap sopan serta ramah. Adapun prosedur kerja, yang pertama, 15 menit sebelum peserta didik datang, guru piket sudah siap dan berdiri di depan pintu masuk sekolah. Kedua, petugas piket yang berhalangan hadir wajib mengkonfirmasi dan mencari pengganti dirinya bertugas. Ketiga, petugas sekolah memutarkan lagu nasional, lagu daerah, atau murotal untuk menyambut kedatangan warga sekolah. Keempat, petugas keamanan dan karyawan sekolah memastikan ketertiban dan keamanan arus lalu lintas di sekitar sekolah. Kelima, pengantar berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar sekolah serta dilarang menunggu atau berkerumun selama mengantar. Keenam, guru piket menyambut peserta didik dengan senyum, salam, dan menyapa dengan posisi tubuh sejajar peserta didik dan mempersilakan peserta didik untuk cuci tangan. Yang ketujuh, guru piket melakukan pemeriksaan suhu tubuh, kelengkapan masker kepada peserta didik yang datang. 8. Guru piket mempersilakan peserta didik meletakkan sepatu di rak sepatu. 9. Guru piket mempersilakan peserta didik langsung menuju kelas masing-masing. Ke-10.
peserta didik masuk kelas dan duduk diam dalam artian tidak berpindah tempat di tempat duduk masing-masing menunggu pembelajaran dimulai. 11. Menginformasikan segala informasi dan tata aturan ke warga sekolah. Standar operasional prosedur (SOP), protokol pelayanan peserta didik dalam proses pembelajaran. Tujuan: 1. Membangun kenyamanan peserta didik, guru, dan lingkungan sekolah. 2. Meningkatkan hasil belajar peserta didik. 3. Tercapainya kompetensi dasar dalam pembelajaran. 4. Menciptakan suasana KBM yang nyaman dan tertib. Adapun prosedur kerjanya: 1. Guru hadir di kelas segera setelah bel tanda masuk berbunyi. 2. Guru harus berpenampilan rapi, ramah, dan sopan. 3. Guru dan peserta didik diwajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum memasuki ruang kelas. 4. Gawai guru disenyapkan selama proses belajar mengajar. 5. Ketika masuk kelas, guru harus mengucapkan salam dan mengkondisikan peserta didik untuk mengawali kegiatan dengan berdoa serta pembiasaan pagi. 6. Guru mengecek presensi kehadiran peserta didik. 7. Guru mengisi jurnal pembelajaran ketika selesai mengajar. 8. Guru tidak mengizinkan peserta didik membawa alat-alat yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. 9. Peserta didik tidak diperbolehkan saling meminjam alat tulis. 10. Peserta didik tidak diperbolehkan berpindah tempat. 11. Peserta didik tidak diperbolehkan kontak fisik dengan peserta didik yang lain selama pembelajaran. 12. Guru harus selektif apabila mengizinkan peserta didik yang meninggalkan kelas ketika pembelajaran. 13. Guru mengawali dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. 14. Guru memberikan motivasi belajar kepada peserta didik dan mengarahkan peserta didik agar saling menghargai satu dengan yang lain dan membahas setiap ada permasalahan yang terjadi saat itu. 12. Guru memberi konsep materi pembelajaran selama KBM. Penugasan diberikan selama belajar daring. 16. Selama mengajar di kelas, guru tetap menjaga jarak dari siswa. 17. Dalam keadaan mendesak, guru boleh meninggalkan kelas dengan catatan wajib menjelaskan alasan yang jelas kepada peserta didik dan menitipkan kelas kepada guru yang lain. Saat pembelajaran dalam kelas, ditegaskan bahwa tetap peserta didik tidak diperkenankan untuk gojek, untuk kontak fisik dengan temannya. Tetap duduk di bangku yang disediakan, tidak diperbolehkan duduk di bangku yang ada tanda silangnya. Tuh. Lanjut. Saat pergantian jam pembelajaran dengan guru lain, guru tidak boleh meninggalkan kelas sebelum guru yang mengampu pelajaran berikutnya datang. 19. Ketika guru tidak bisa melaksanakan tugas mengajar, maka harus memberikan tugas pembelajaran pengganti melalui guru piket. Guru piket menemani peserta didik selama mengerjakan tugas pembelajaran. 20. Guru tidak boleh bersikap dan bertutur kata diskriminatif serta melakukan kekerasan kepada peserta didik. 21. Guru tidak boleh memberikan hukuman yang semena-mena, melanggar norma yang ada, dan tidak mengandung nilai edukasi. 22. Guru tidak boleh memberikan tugas yang berlebihan sehingga peserta didik tidak mampu mengerjakannya. 23. Guru harus berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan belajar dan permasalahan peserta didik dengan bahasa yang santun. 24. Guru melakukan penilaian harian, baik lisan maupun tertulis, di akhir proses belajar mengajar maupun di akhir sub pokok bahasan. 25.
menginformasikan segala informasi dan tata aturan ke warga sekolah. Yang berikutnya mengenai standar operasional prosedur protokol pelayanan peserta didik ketika sakit. Yang pertama, memiliki tujuan menjalin kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua peserta didik. Yang kedua, membangun kenyamanan peserta didik, orang tua, guru, dan lingkungan sekolah. Ketiga, menyelesaikan masalah dengan cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Adapun prosedur kerjanya, yang pertama, jika didapati gejala peserta didik kurang enak badan seperti pusing, demam, sakit perut, pucat, dan sebagainya, langkah harus yang dilakukan. Yang pertama, guru membawa peserta didik ke UKS. Kemudian, pemberitahuan kepada orang tua melalui telepon atau WhatsApp dengan tenang dan kata-kata yang tidak membuat orang tua panik. Berikutnya, peserta didik ditangani oleh guru atau karyawan dan berada di UKS sampai dijemput orang tua. Yang berikutnya, jangan meninggalkan peserta didik yang sakit sendirian. Yang kedua, semua warga sekolah bertanggung jawab pada keselamatan atau kesehatan peserta didik. Yang ketiga, menginformasikan segala informasi dan tata aturan ke warga sekolah. Selanjutnya, standar operasional prosedur protokol pelayanan peserta didik dalam penggunaan toilet sekolah. Tujuan 1. Membangun kenyamanan peserta didik, guru, dan warga sekolah lainnya sebagai pengguna toilet sekolah. 2. Menciptakan dan mengembangkan budaya hidup bersih dan sehat. Adapun prosedur kerja, 1. Sekolah memiliki fasilitas toilet yang bersih, harum, dan memadai. 2. Pemanfaatan toilet sekolah secara terpisah antar kelas. 3. Toilet untuk guru, karyawan, dan peserta didik memiliki fasilitas air bersih dan memadai. 4. Peserta didik memakai alas kaki saat memasuki toilet. 5. Pengguna toilet sebelum buang air menyiram lantai atau kloset 3 gayung dan menyiram 5 gayung setelahnya. 6. Setelah menggunakan toilet, alas kaki pengguna dibersihkan pada keset yang telah disediakan. 7. Setelah buang air, pengguna toilet mencuci tangan dengan sabun, kemudian mengeringkan tangan dengan lap atau tisu yang tersedia. 8. Pengguna toilet membiasakan budaya antri dan jaga jarak dalam menggunakan toilet. 9. Guru melakukan pengawasan ketika peserta didik ke toilet. 10. Pengguna toilet melakukan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat pada saat menggunakan toilet. 11. Petugas kebersihan membersihkan kamar mandi sesuai jadwal dan mengisi checklist yang telah disediakan. 12. Toilet memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup. 13. Alat-alat kebersihan dikembalikan pada tempatnya setelah selesai digunakan. 14. Pihak sekolah menginformasikan segala informasi dan tata aturan ke warga sekolah. Berikutnya mengenai standar operasional prosedur pelayanan peserta didik ketika naik turun tangga yang memiliki tujuan yang pertama, menjaga keselamatan peserta didik dan guru di lingkungan sekolah. Yang kedua, melatih kedisiplinan peserta didik dan guru dalam menggunakan fasilitas sekolah. Prosedur kerja yang pertama, peserta didik, guru, karyawan diharuskan untuk berjalan saat menaiki atau menuruni anak tangga, tidak diperkenankan untuk lari. Yang kedua, peserta didik, guru, karyawan menggunakan pijakan satu kaki secara bergantian kanan dan kiri saat menaiki atau menuruni anak tangga. Yang ketiga, peserta didik, guru, karyawan saat menaiki anak tangga menggunakan kaki sebelah kanan terlebih dahulu, sedangkan saat menuruni anak tangga menggunakan kaki sebelah kiri. Yang keempat, peserta didik, guru, karyawan dilarang berhenti di anak tangga. Yang kelima, peserta didik, guru, karyawan dilarang duduk di anak tangga. Yang keenam, peserta didik, guru, karyawan dilarang bermain-main di tangga. Yang ketujuh,
peserta didik, guru, karyawan diharuskan antri serta dilarang mendorong saat menaiki atau menuruni anak tangga. Yang kedelapan, peserta didik, guru, karyawan tidak diperkenankan makan dan minum di tangga. Kesembilan, peserta didik, guru, karyawan dihimbau tidak berpegangan pada handrail dan dinding pada saat naik dan turun tangga. Kesepuluh, peserta didik, guru, karyawan mendahulukan pengguna tangga yang membawa barang berat. Kesebelas, pihak sekolah menginformasikan segala informasi dan tata aturan ke warga sekolah. Selanjutnya, standar operasional prosedur pelayanan peserta didik saat pulang sekolah. Adapun tujuannya, 1. Menjaga keamanan dan keselamatan peserta didik. 2. Menjaga ketertiban lalu lintas di sekitar sekolah. Prosedur kerjanya, 1. Ketika bel kepulangan sudah berbunyi, guru kelas harus segera menurunkan peserta didik ke tempat penjemputan. 2. Ketika bel tanda waktu pulang sudah berbunyi, guru atau petugas piket sudah siap mendampingi peserta didik di tempat penjemputan. 3. Selama menunggu penjemputan, peserta didik duduk dan jaga jarak pada tempat yang ditentukan dan tetap dalam pengawasan guru piket. 4. Perwakilan guru bertugas mengawasi kepulangan peserta didik saat di tangga. 5. Guru kelas atau piket mendampingi peserta didik di tempat penjemputan. 6. Guru atau petugas piket menyerahkan peserta didik sampai pada orang tua atau penjemput. 7. Petugas keamanan dan karyawan sekolah memastikan ketertiban dan keamanan arus lalu lintas di sekitar sekolah. Petugas keamanan menghentikan arus lalu lintas di sekitar sekolah dan petugas piket bertugas menyeberangkan peserta didik dengan tetap jaga jarak. 8. Perwakilan guru bertugas mengawasi kepulangan peserta didik saat di tangga. 9. Bagi peserta didik yang belum dijemput, maka guru piket mengawasi peserta didik tersebut hingga dijemput orang tuanya. 10. Sebelum penjemput datang, peserta didik diarahkan untuk tetap menunggu di sekolah. 11. Apabila hingga jam operasional 30 menit setelah jam kepulangan berakhir dan peserta didik belum dijemput, maka wali kelas segera menghubungi orang tua. 12. Orang tua atau wali peserta didik diharapkan untuk memberi informasi ke sekolah jika terdapat perubahan identitas penjemput peserta didik. 13. Apabila ada penjemput yang tidak dikenal atau mencurigakan, maka guru piket dan petugas keamanan segera menghubungi orang tua peserta didik. 14. Apabila selama menunggu penjemputan terjadi hal yang mengganggu peserta didik, seperti perkelahian atau terluka, peserta didik wajib melaporkan kepada guru piket. Kemudian guru piket segera menyampaikan kepada wali kelasnya. 15. Orang tua atau penjemput tidak diperkenankan menjemput peserta didik secara langsung ke kelas masing-masing. 16. Penjemputan sistem drive-thru, orang tua menunjukkan kelas yang telah dibawa dari rumah, berisikan nama dan kelas Ananda. Kemudian, guru piket memanggil Ananda tersebut serta memastikan Ananda kenal dengan penjemputnya. 17. Pihak sekolah menginformasikan segala informasi dan tata aturan ke warga sekolah. Berikutnya mengenai standar operasional prosedur protokol kepulangan dari sekolah menuju rumah dengan tujuan yang pertama, memberikan panduan umum protokol kesehatan di sekolah selama kenormalan baru. Yang kedua, menjaga kesehatan dan keselamatan semua warga sekolah. Adapun prosedur kerjanya, yang pertama, selesai jam sekolah, siswa meninggalkan lingkungan sekolah dan langsung menuju rumah masing-masing. Yang kedua, mengenakan masker. Yang ketiga, jika menggunakan kendaraan roda 4, tetap menerapkan prinsip jaga jarak. Jika menggunakan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan, memenuhi standar prokes.
Jika Ananda berangkat menggunakan sepeda ondel, tetap menerapkan jaga jarak dan sepeda ditata yang rapi di parkir sepeda yang sudah disediakan. Tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan umum atau ojek online. Yang keempat, sampai di rumah langsung ganti pakaian dan mandi dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Kelima, tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi. Yang keenam, pihak sekolah menginformasikan segala informasi dan tata aturan ke warga sekolah. Demikian Ayah Bunda untuk prosedur standar operasional prosedur yang ada di MI Muhammadiyah Bolon untuk persiapan tatap muka atau PTM, pembelajaran tatap muka di madrasah yang insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 28 September tahun 2020. Untuk itu, semoga apa yang kami sampaikan, SOP-SOP yang sudah kami bacakan bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua dan bisa dijadikan landasan agar ketika PTM berlangsung kita semua menjalankannya dengan baik, dan saat masa pandemi ini kita semua bisa melaksanakan SOP ini dengan baik dan dalam kondisi yang fit, sehat, dan tidak akan ada efek dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Untuk hal-hal yang kurang berkenan mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.